Saya Indro dari komunitas BKTCC. 18 saya kena meningitis, radang selaput otak. Terus karena virus, itu paling kalahnya sama matahari pagi. Saya pertama kali diajak trading sama teman saya itu, ntar uang gua dibawa kabur nggak ya gitu sih. Gimana caranya memastikan bahwa brokernya ini emang beres lah gitu ya. Aman gitu ya. Aman gitu. Tapi kan ujung-ujungnya pasti harus untung, pasti untung lah. Kali ini kita kedatangan salah satu founder sekaligus Ketua Umum dari komunitas sepeda BKTCC. Saya sudah bersama Om Indro. Apa kabar Om? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi ini kita konsepnya kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kita mau tahu aktivitas Om Indro di sela-sela kesibukan itu terkait dengan komunitas BKTCC-nya seperti apa. Iya. Terus juga dengar-dengar kan Om Indro juga sempat trading. Nah, nanti ini kita ngobrol lebih dalam lagi Om ya. Siap. Nah, untuk itu mungkin langsung dari Om Indro perkenalan diri dulu kali Om ya. Oke, selamat siang. Saya Indro dari komunitas BKTCC. Juga kebetulan suka trading juga di Forex EMF sejak akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu, Iya, oke. gitu. Jadi sebenarnya dari utamanya kerja juga berarti Om ya? Iya, Terus masih kerja. Terus ngebangun komunitas. Iya. Nah, itu mungkin bisa diceritain awal mulanya mau menuju ke lifestyle bersepeda itu gimana Om? Awalnya bersepeda ya. Awalnya bersepeda. Awalnya bersepeda tuh kayaknya dipaksa nih. Dipaksa karena kondisi kesehatan sih. Kondisi kesehatan. Jadi saya awal oke. sepedahan, dulunya emang sering olahraga. Terus sempat berhenti olahraga tuh lama, dari 2013. Ada operasi tulang punggung. Oke. Awal itu lari, terus ada olahraga bela diri juga. Berhenti, mulai lagi 2018. Jadi sejak 2013 sampai 2018 berhenti nih. Oke. Berhenti, terus karena 2018 saya kena meningitis, radang selaput otak. Terus karena virus, terus berobat, sempat di opnam di rumah sakit sebulan. Sebulan lumayan. Sebulan, terus berobat ke Malaysia waktu itu. Terus disarankan sama dokter sana, olahraga outdoor. Outdoor supaya kena matahari pagi. Karena virus nih, meningitis itu kan ada beberapa, ada virus, bakteri sama jamur. Nah, saya yang virus. Nah, virus itu paling kalahnya sama matahari pagi. Sama matahari. Suruh olahraga nih, diajakin sama adik ipar saya sepedahan. Oh. Udah deh. Jadi kan di antara banyak olahraga Om ya kan, misalnya lari itu sama-sama kena sinar matahari kan Om ya. Terus betul, sepeda betul. atau mungkin pilih yang lebih tidak berbahaya, mungkin renang. Nah, kenapa sepeda gitu misalnya? Renang kan nggak suka saya. Oh, nggak suka. Jadi emang karena kebetulan diajak juga ya. Iya, kalau lari itu waktu itu dulu kan sebelumnya lari. Cuman karena sempat sebelumnya cedera tulang punggung, agak resiko kalau lari katanya. Terus kan sepeda road bike apa enggak? Ini ya kan nunduk-nunduk itu ya. Tapi ternyata alhamdulillah sih enggak. Aman juga. Aman, karena nggak ada benturan-benturan kan ya. Oh, jadi ya inilah lebih santai lah. Lebih santai. Gitu. Ya, jadi nggak ada impact sama tanah gitu kan. Kalau lari kan bentur-bentur tuh kaki. betul. Itu resiko. Tapi sekarang alhamdulillah sih kadang-kadang lari juga udah nggak apa-apa. Oh, mulai dari situ ya Om ya kayaknya. Iya, gitu deh. Oke, jadi dari mulai awal suka bersepeda, nah terus kita mungkin ngelihat juga nih, Om Indro kan salah satu founder juga kan BKTCC kan. Iya. Nah, itu gimana nih awal mulanya Om? Awal mulanya itu COVID sih ya. COVID. Jadi kita sebelum COVID, kita udah sepeda. Biasalah ya di kita ini kan supaya semangat, nggak bosen, terus juga ada yang saling memotivasi. Sama teman-teman, terus join lah salah satu komunitas di Jakarta. Komunitas sepeda, terus waktu itu COVID kan harus membatasin nih. Jadi kalau outdoor sih boleh ya, cuman kan nggak boleh berapa ya, 10 orang kalau nggak salah ya. Akhirnya kita tuh, dulu saya tinggal di daerah Jakarta Timur. Jadi terus ngumpul lah yang rumah Jakarta Timur. Kalau gue kan semuanya kita biasanya ke daerah Sudirman tuh. Sudirman, Gatot Subroto, di Senayan biasanya kumpulnya. Nah sebelum ke sana, istilahnya ada tikum dulu nih.
tikumnya di BKT tuh, Banjir Kanal Timur. Jadilah BKT. Jadilah BKT ya. Jadi BKT CC. Cycling Community. Cycling Community. Iya, Oke. gitu. Awalnya gitu. Nah, kemudian dari komunitas BKTCC ini Om, tentu kan nggak cuman sekedar kegiatan ngumpul bareng gitu. Nah, mungkin ada misi, ada kampanye yang disebarkan gitu ke masyarakat Indonesia mungkin. Nah, itu dari mana tuh? Gimana tuh? Indonesia ya. Atau di Jakarta lah setidaknya Om, di Jakarta gitu. Jadi kita tuh sebenarnya awalnya waktu COVID, waktu COVID itu kan banyak tuh pesepeda yang apa ya semua orang lah ya, karena semuanya online, terus sempat ada PPKM tuh ya, kayak lockdown gitu ya. Semua orang kan di rumah tuh. Nah, terus cari aktivitas tuh, nggak tahu kenapa juga kayaknya hampir berapa ya, mungkin lebih dari 50% kali ya orang-orang tuh sepedahan. Kan itu kan fenomena dunia tuh sepeda tuh. Nah, banyak tuh sepeda baru tuh. Nah, terus kebetulan kita di komunitas BKT, terus komunitas kita sebelumnya, itu ada teman-teman yang emang udah dulu sepedahan, terus kebetulan juga ada yang mantan atlet juga. Sharing lah cara sepeda yang benar supaya aman di jalan, terus cara sepeda supaya nggak cedera gitu. Jadi sebenarnya sih yang awalnya mau mensosialisasikan tuh bagaimana peletonan yang aman lah, saling aman buat sesama pesepeda ataupun kendaraan lain. Oke. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat kan tadi udah mulai komunitasnya udah terbangun, orang-orang udah mulai kembali seperti biasa semula gitu kan. Betul. Terus kalau kita acara-acara nih pasti kan banyak ya Om ya, acara event-event sepeda. Nah, dari BKTCC sendiri apakah ngikut ke orang kah? Apakah bikin sendiri? Nah, itu gimana nih? Kalau event yang rutin ya, kita tuh seminggu tuh ada event rutin 3 kali. 3 kali. Hari Selasa namanya Thursday gitu. Tuesday. Tuesday. Jadi TT singkatannya. Itu setiap hari Selasa. Terus hari Sabtu. Mungkin bisa didetailkan mungkin dari pertama kali mulainya tuh gimana tuh? Misal jam berapa kumpulnya? Iya, jadi gitu. Kalau weekdays, jadi Selasa ini, Thursday, Tuesday itu startnya kita jam 5.15 pagi. Jam 5.15? Iya, 5.15 pagi di Kuningan City Mall. Karena kita ada kerjasama Kuningan City Mall di Jakarta Selatan. Base camp-nya itu Om ya? Base camp tuh, ada sekretariat tuh. Karena kita kerjasama sama Kuningan City, kita saling support lah ya. Kuningan City support kita base camp, sekretariat, kita juga bikin activity. Harus start finish juga di sana tuh. Start finish di sana jam 5.10, 5.15 start tuh. Selesai 6:30 pagi. Oke. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu biasanya ada 2 peleton. Jadi sepedahan tuh kayak apa ya? Rombongannya gitu ya. Itu istilahnya peloton. Nah, kita bikin 2 peleton yang membedakan itu kecepatan. Biasanya peleton 1 atau biasanya P1 gitu kan ya. Itu bisa lebih kencang tuh. Kalau Selasa lumayan tuh, ada yang sampai average speed-nya peleton 1 tuh di atas 40 biasanya. Ya, itu mungkin udah kelasan pro ya, mendekati pro atau udah pro kayak gitu. Speed-nya kali ya, enggak. Pokoknya yang lebih kuat, lebih rajin gitu ya. Kan kayak sepedanya kan juga masing-masing orang suka beda nih. Ada yang pengen kencang nih, ada performance, ada yang kayak fun aja, atau yang penting ada aktivitas lah ya, aktivitas fisik yang nyari keringat lah istilahnya. Gitu. Nah, yang P2-nya ini yang lebih agak santai lah. Misalnya average speed-nya 37, 38. 37 itu santai ya Om ya? Zaman sekarang santai. Kalau zaman saya zaman 2018 tuh, aduh kencang banget. Oke, berarti kalau startnya kan dari Kuningan City. Iya, Kuningan City. Muternya di dari sekitar. Kuningan City, masuknya biasanya ini, Jalan Jenderal Sudirman itu ngelup. Dari istilahnya Panin ya, Panin yang Bundaran Senayan itu Senayan ya, ada. Sampai Bundaran HI tuh. Oke. Nanti balik lagi ke Bundaran Senayan, itu 1 loop 10 kilo tuh biasanya. 10 kilo. Jadi kita main bisa 40 kilo, jadi 4 loop lah. 4 loop, habis itu balik lagi ke Kuncit, Kuningan City, foto-foto, ngopi, sarapan. Nah, terus yang ngantor biasanya pada udah bawa baju.
Kan di rumahnya kan macam-macam tuh. Biasanya naik mobil dari rumah, sepedanya di loading, bawa perlengkapan mandi dan sebagainya buat kantor. Selesai goes, 6:30, terus nyari sarapan ngopi-ngopi, mandi di Kuncit. Karena di sekretariat kita ada shower tuh. Om, ya? Iya, di Kuncit juga ada shower juga tuh, gratis buat sepeda. Di base campnya itu, Om? Di base campnya ada, di Kuncitnya juga ada. Oh. Kalau yang rumahnya deket pulang. Jadi biasanya setengah 8, jam 8 udah bubar tuh aktivitas lagi gitu. Justru memang masih lebih pagi setelah bersepeda ya Om ya? Iya. Daripada langsung ke Biasanya kantor kalau kayaknya. jam 6 baru bangun. Oke, berarti tadi kan hari Selasa tuh Om Hari ya? Selasa, iya. Terus lanjut hari ke Sabtu. Hari Sabtu tuh agak siang tuh, tapi siang anak sepeda tuh 5:30 startnya. Kalau Sabtu itu namanya bakmi ride. Bakmi ride. Bakmi ride itu sebenarnya kayak kulinerah gitu, kulineran gitu kan, yang goes. Cuman kalau hari Sabtu emang karena waktunya lebih panjang, biasanya kita 60 kilo. Oh, 60 kilo. 60 kilo bisa muterin di Jalan Jenderal Sudirman. Atau kadang-kadang kalau jauh, kadang-kadang suka long ride juga tuh dari. Tapi masih di kisaran itu, Om? Kadang-kadang jauh juga sih, kadang ke Alam Sutra, Wah, kadang-kadang lumayan, ke Sentul, kadang-kadang nanti ke Hambalang gitu-gitu. Itu kurang lebih kalau ke Sentul, Bogor gitu 100 kilo lah, 100 kilo, Om? Iya, PP tapi ya. Nggak ada rest dulu, Om? Ada rest, biasanya dari Jakarta sampai Bogor. Oke. Di Bogor cari makan. Kulineran. Iya, kulineran. Habis kulineran baru pulang balik lagi ke Sentul. Sentul ke Kuncit. Berapa orang Om? Kalau misalkan hari Sabtu? Hari Sabtu tuh kalau yang keluar dari Jakarta itu sekitar 20 sampai 30. Oh, 20. Iya, 20 sampai 30. Kalau yang di Jakarta, kalau misalnya cuma di Sudirman, biasanya startnya juga sekitar 20-30. Tapi biasanya di jalan ada itu tuh, ada yang gabung gitu. Nggak masalah ya, maksudnya orang yang ngikut aja gitu ya? Iya, ngikut, cuman kita kalau misalnya ada yang kayaknya sepedahannya agak membahayakan, kita minta ke belakang. Oh. Kalau yang nggak biasa itu tetap gabung. Karena kan random mungkin ya? Iya, random. Terus Istilahnya tiba-tiba gabung. Istilahnya anak sepeda itu rombongan liar. Oh, ada istilahnya. Tapi ya kita tetap respect lah, sama-sama respect gitu ya. Tapi kalau misalnya kan kalau yang sepeda suka kiri kanan terus tiba-tiba ngerem itu kan bahaya ya. Karena kan suka lumayan kencang tuh. Jadi kita, maaf Om, bisa di belakang aja nggak Om? Gitu, di belakang. Gitu. Itu hari Sabtu biasanya. Hari Sabtu. Nah kalau hari Sabtu tuh biasanya kuliner. Nah terus hari Minggu. Hari Minggu itu namanya Easy Sunday Ride. Easy Sunday Ride. Okay. Easy Sunday Ride itu agak beda tuh konsepnya sama yang dua tadi sebelumnya. Karena awalnya event kita yang paling awal dan sekarang paling rame sih ya, karena hari Minggu juga, itu Easy Sunday Ride. Jadi awalnya itu yang tadi saya cerita sebelumnya tuh. Jadi kita nih berbagi gimana tata caranya berpeletonan. Justru itu kayak ada dalam tanda kutip materinya ya Om ya? Iya, jadi kalau setiap peloton itu kan ada road captain tuh yang memimpin barisan. Singkatannya RC lah, road captain. Jadi lu kalau awal-awal masih banyak sepeda yang baru, si RC-nya tuh harus kayak briefing, average speed-nya berapa, moving speed-nya berapa, terus kalau ada jalanan rusak kasih hand sign, belok kiri, belok kanan, terus ngerem gitu, ada, terus nggak boleh overlap wheels, jadi ban sepeda kita nggak boleh nih ngelewatin ban depan sepeda kita, nggak boleh ngelewatin ban belakang sepeda depan. Oh, jadi benar-benar ngikut harus gini. Follow terus. Soalnya kalau ngelewatin nanti yang depan belok tabrak jatuh. Wah. Kalau jatuh satu, belakang kan pasti bahaya. Iya. Berarti ya mau nggak mau fokus aja yang ke depan ya, Mbak? Nggak usah yang ke depan-depan yang nggak usah ya? Pokoknya ke depan. Makanya butuh hand sign. Jadi kalau yang paling depan harusnya kan hand sign. Kiri belok kiri. Kanan belok kanan. Atau ada jalan lubang. Ini nunjuk. Supaya yang belakang-belakangnya juga hati-hati. Tapi jaraknya antar sepeda itu ada? Jaraknya tuh kalau yang udah biasa ya mungkin bisa 50 cm, bisa lebih dekat lagi gitu. Karena kalau semakin jauh nih, semakin berat. Karena hambatan anginnya kan makin gede tuh kalau jauh dari depannya.
gitu. Jadi emang dia harus benar-benar ngikut terus di belakang ya, Pak. Drafting, ngulur saya aja drafting, terus ya. iya. Kayak gitu. Terus dengar-dengar kalau hari Easy Sunday Ride ini hari Minggu ini ya. Hari Minggu ini kan bisa sampai 200-an Om. Iya, dulu zamannya Covid sampai 200-an sih. Rame banget kalau zaman Covid. Jadi itu kalau dulu kita bisa pisah ada 4 grup speed gitu. Jadi dari yang paling kenceng dulu tuh average-nya 35. 35. Terus ada yang 33, ada yang 30, ada yang 28 average-nya. Dulu 35 tuh yang paling kenceng Om? Dulu paling kenceng dulu. Kalau hari Minggu rata-rata nggak terlalu kenceng-kenceng. Oh. Biasanya kan agak mau santai-santai. Tapi emang kadang-kadang ada nih, kita bilang peloton alpha. 37, 38, kadang sampai 40 gitu. Cuman nggak tiap minggu ada. Iya. Nah itu kalau dulu bisa sampai 200-an tuh. Karena kan orang banyak banget yang sepeda ya. Secara umum tuh jumlah pesepeda zaman Covid sama sekarang kan jauh lebih banyak zaman Covid. Kalau sekarang paling enggak 60, 70 gitu ada pasti. Kemudian kalau nggak salah ada event-event yang memang jarak jauh tuh Om ya? Gontai apa? Gontai. Nah itu gimana Om eventnya itu? Awalnya tuh singkatannya gue santai. Gue santai. Karena tapi pada akhirnya Om? Akhirnya gue dibantai. Akhirnya dibantai. Dibantai kadang-kadang udah jauh, ngebut, nanjak. Itu gimana awal mulanya Om? Awalnya tuh gini, karena kan gue di Jakarta ya. Jakarta ini kan alternatif rutenya nggak banyak ya. Iya. Cuma paling Sudirman, Gatot Subroto, Kuningan gitu ya. Terus kalau dulu Kuningan masih enak nih. Kalau sekarang untuk Kuningan agak riskan Mas. Jadi kayak terlalu padat gitu nggak sih Om? Bukan padatnya sih. Dulu kan Kuningan itu jalurnya ada jalur lambat. Nah di jalur lambat itu kan ada drainase air tuh. Nah sekarang jalur lambatnya dihilangin, tapi drainase di tengah. Bahaya tuh. Ada beberapa kejadian kecelakaan juga cukup fatal gitu ya. Bahkan motor pun juga ada yang sampai fatal gitu. Jadi kita jarang lah situ. Nah karena keterbatasan rute kan lama bosen nih ya. Udah seminggu 3 kali, 4 kali. Mana ya masa gini-gini doang nih gitu kan ya. Ada yang jauh nih. Jauh dulu pertama kali ke Anyer. Ke Anyer dari mana Om itu? Dari Jakarta. Itu sepeda terus. Iya. Wah itu lumayan Om. Lumayan. 170-an kalau saya nggak salah. Wah 170. Lumayan. Nah tapi awalnya kan kita buat kita sendiri nih. Gontai gitu kan yang internal. Mungkin yang maksudnya yang orang kalangan tertentu mungkin udah biasa jarak jauh seperti itu. Tapi kita ini emang Mas. Jadi karena kita nih variasi pengikut peserta komunitasnya macam-macam. Ada yang kuat, ada yang nggak kuat juga gitu ya. Ada yang ya pokoknya rame-ramenya nih gitu kan ya. Atau mungkin nah jadi yang Gontai tadi Om. Tadi kan awal mulanya bosen tuh kan Om, dari dalam kota. Di dalam kota aja, rute. Pada akhirnya ke Anyer ya Om ya? Awal-awal ke Anyer tuh, jadi Gontai pertama tuh ke Anyer. Malah yang jauh banget ya? Iya. Awal-awal. Kadang-kadang gini kan, udahlah sekalian aja gitu. Cuman emang kita itu karena pesertanya kekuatannya macam-macam, kita juga persiapannya juga cukup lengkap lah. Jadi istilahnya ada mobil untuk ngangkut ya kalau anak sepeda biasanya mobil evac tuh. Jadi untuk evakuasi. Kalau misalnya tengah jalan ada yang nggak kuat nih, naik ke mobil situ. Nah terus juga ada mobil pickup nih yang buat bawa sepeda. Oh jadi itu beriringan terus Om ya? Iya ngikut terus. Karena mungkin juga ada beberapa teman kita yang kendaraannya juga ngikutin di belakang. Kalau nggak kuat ya naik tuh, di evac istilahnya tuh. Nah kalau di evac ini itu sebenarnya kan supaya nggak capek ya. Cuman setelah acara nih, capek dibulinya aja paling biasanya. Bisa setahun ke depan. Gara-gara di evac ya? Udah kayaknya, aduh evac lo ya, udah celah-celahnya udah sampai sekarang ya. Kalau sekarang itu kan di WA tuh bisa bikin stiker tuh. Wah itu banyak banget tuh stiker, udah evac. Stikernya yang waktu momen-momen itu ya? Itu macam-macam, ada nari-nari lah, ada yang tidur, segala macam. Berarti waktu berangkat ke Anyer itu Om, dari pagi sampai Iya, berapa pagi itu waktu itu kayaknya siang agak sore kayaknya ya, siang. Udah nyampe? Udah, iya. Jadi waktu awal itu, karena awal ya, kita cukup lengkap tuh. Jadi selain mobil evac, terus ada
mobil pickup yang buat bawa sepeda, terus ada mekanik juga. Mekanik ada pakai motor Marshall, mekanik motor ada Marshall motor, sama yang paling penting fotografer. Nggak boleh lupa. Nah terus itu awal kita pakai rider motor polisi kita sewa, makanya cepet tuh. Cepet artinya maksudnya apa ya, biar lebih aman lah. Bukannya kita mau minggir semua, enggak sih. Yang penting aman. Kadang-kadang kan nanti karena rombongannya agak panjang tuh kan takutnya ganggu lalu lintas ya. Kalau ada polisi, misalnya di rombongan kan four-wheeler depan sama belakang nih. Nanti kalau ada mobil mau nyusul, dibantu nih sama polisi yang belakang supaya ngelewatin rombongan kita, jadi lebih lancar gitu. Iya. Berarti itu berapa orang waktu event pertama, Om? Orang pertama tuh sekitar 40-an gitu. Pokoknya kita kalau gontai itu sekitar 30 sampai 50 orang tuh kalau gontai. Berarti itu waktu atau kalau pertama kali ini Om ya, misalkan orang kan nggak tahu kita kemampuannya, itu berarti udah di jauh-jauh hari briefing, latihan dulu sebelum persiapannya. Gitu, latihan. Jadi selain latihan sepedahannya, kita karena ini nih berbekal dari teman-teman kita yang mantan atlet, gitu ya. Oh ada juga ya Om ya? Banyak. Bahkan sekarang ada orang tua, teman kita orang tua salah satu atlet sepeda yang masih aktif. Nah istilahnya kan harus bener refuelingnya tuh sepanjang jalan. Karena kan sepanjang itu kan 180 kilo, 170 kilo kan nggak mungkin cuma ngandelin minum air putih tuh. Iya benar. Jadi ada power gel, ada segala macam lah. Nah mobil-mobil evak itu juga bawa minuman kayak isotonik, terus ada bawa pisang, ada cemilan. Nah itu juga kita siapin juga tuh, gitu. Jadi selama satu rombongan terus diikutin dari belakang gitu ya, sampai anyer gitu ya? Iya, tapi nanti ada CP ya, checkpointnya biasanya sampai antara 3 sampai 5 gitu, tergantung ininya sih, rutenya. Gitu. Oke, terus juga saya sempat lihat ada banyak ya sebenarnya Om ya, yang gonta yang udah banyak banget, kita terjadi. Mana yang saya inget ya? Anyer. Terus Jakarta Cirebon, Jakarta Tegal. Kalau Jakarta Bandung udah berapa kali lupa ya, 4 kali kali ya. Bahkan 2 minggu lalu Jakarta Tangkuban Perahu kita lewat MN. Wah itu seru. Lumayan Om nanjak ya. Seru tuh. Epic lah tuh kalau nanjak MN tuh. Nah itu banyak tuh stikernya tuh. Stikernya banyak kan. Saya juga sempat lihat Om di sosmednya kan. Ada yang ya biasa lah gitu kan. Celah-celahan gitu. Emang mimin sosmed Instagramnya BKT itu gitu emang seneng aja gitu kalau lihat orang ketawa-ketawa. Iya. Katanya biar dapat pahala ya kan, membahagiakan orang lain. Oke, kemudian dari ini Om, kita lanjut lagi Om ya. Dari event-event yang sudah banyak gitu ya, mungkin misi ke depannya ya untuk ngajak orang-orang ya biar lifestyle-nya itu ikut juga sepedaan, gimana Om dari BKTCC-nya sendiri? Ya kita tuh sebenarnya kalau misi gitu ya kan istilahnya kita nih mungkin anak sepeda atau anak olahraga pada umumnya lah ngeracunin gitu. Ngeracunin tapi ngeracunin positif ya. Ajak sepeda. Biasanya gitu misalnya temen lo ada temen nih ajak main gitu, terus ngobrol gitu. Ya udah main sepedahan gitu kan ya. Biasanya kita ada tuh satu sepeda nih, ada punya teman kita nih. Sepedanya emang sengaja nih buat ngeracunin. Jadi jarang dipakai. Udah ada sepeda lagi. Sepeda satu buat ngeracunin nih. Buat ngeracunin. Nih. Untuk yang baru mungkin ya. Nih. Oh nggak punya sepeda, udah nggak apa-apa, pakai sepeda gua aja gitu kan. Udah tuh kan udah seneng gitu kan. Mau nggak mau pasti terbeli pasti. Pasti dikit-dikit nyicil beli pasti. Sepeda dulu lah, part-part lainnya gitu. Bener. Tapi ya apa ya, kalau zaman sekarang kan mungkin sejak COVID ya. Sejak COVID ini orang kan lebih sadar kesehatan ya. Sakit itu kan mahal. Sehat itu kan ya keharusan. Terus ya sekarang kalau orang sakit ya kan nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mau uangnya banyak, mau posisi kantornya apa segala macam, tapi kalau udah sakit kan susah nih gitu. Kan ada apa sih quotes itu kan ada berapa bola satu karet, berapa bola satu karet satu kaca. Yang kaca ini kan kesehatan. Kan kalau jatuh pecah udah susah.
Nah itu jangan sampai jatuh nih. Gitu. Makanya sebenarnya itu ngeracuninnya, kenapa kita bilang ngeracunin positif? Karena saya sendiri kan ngerasain ya. Saya sepedaan karena awalnya sakit. Terus alhamdulillah sekarang ngerasain manfaatnya gitu, jauh lebih sehat lah gitu ya. Jadi ya udahlah coba gitu. Cuman memang tantangannya sekarang ini kan lebih ke waktu. Lebih ke waktu Ya. Orang kayak sekarang apalagi sepedahan nih, kayaknya aduh repot emang. Kalau dibanding lari terus terang persiapan sepedahan tuh lebih panjang. Belum angkut sepedanya. Kalau dari malam nih ya, mikir kostumnya udah bingung. Pakai apa gua besok? Minggu lalu kayaknya udah pakai ini belum ya? Biar nggak sama ya waktu di sosmed ya. Nggak sama tuh. Ya, tapi itu kan orang macam-macam ya. Kalau saya udah yang penting kan kita mau goes, mau sehat. Iya. Ya kalau foto-foto ya udahlah gitu ya. Lu postingnya minggu depan aja gitu. Iya. Kalau misalnya kalau gontai gitu kan bercanda sih. Lu kalau gontai bawa jersinya 2, jadi lu pakai foto ganti baju jersey gitu. Jadi seolah-olah beda. Seolah-olah beda event ya, Bang. Seolah beda-beda. Tinggal masalah publish aja kan. Iya. Iya gitu sih. Jadi kita mengajak teman-teman itu ya tujuannya supaya sehat. Terus kan kalau temannya banyak ramai juga lebih seru gitu. Terus juga ya yang paling sering orang itu menjadi tertarik karena tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Kesehatan, iya. Dan yang mungkin yang paling dirasakan ya dari sisi kesehatan ya untuk sejauh ini Om Indro bersepeda itu apa Om? Kalau saya jujur ya waktu pertama kali Om Indro yang ngeliat gitu ya bener-bener bugar banget gitu kan, fresh banget kayak wah ini beneran ini. Bukan karena baru bangun dari kereta enggak? Enggak Om. Itu gimana Om tuh? Yang paling dirasain mungkin Om? Ya kalau pertama nih ya, kalau dulu kan pasti kalau paginya mau sepedahan tuh startnya jam 5 pagi ya. Jam 5 betul. Pasti berusaha tidur lebih awal. Oke. Dari situ aja kan pasti udah ada usahanya nih lebih teratur ya. Ya beda cerita kalau memang ada kerjaan, ada urusan yang mesti malam ya. Tapi yang umum-umum aja, yang normal ini pasti dari awal teman-teman nih, wah gila nih gak bisa malam-malam gua, besok goes pagi-pagi. Ya. Padahal besoknya tidur juga. Iya. Jadi itu sih, jadi memang dari sisi kesehatan, terus juga selain kesehatan, karena sekarang pesepeda ini macam-macam ya. Jadi dulu kan sempat ada istilah nih, cycling is the new golfing. Karena networkingnya juga bagus. Gitu. Iya. Gitu. Jadi ini kayak saya sekarang kenapa sampai trading, kan dari teman sepeda juga. Waduh. Nah ini sekarang kita langsung ke arah situ Om. Jadi terkait dengan komunitas BKTCC ya mungkin tentu yang namanya hobi itu kan perlu dana lah, apapun itu hobinya Om ya. Betul. Nah dari sisi Om Indro sendiri ya terkait dengan community, seperti apa kira-kira untuk mencapai kestabilan income, terus untuk menyalurkan hobinya, apakah fokus kerja, terus punya bisnis atau apapun itu, nah kayak gimana dari Om Indro? Jadi kalau saya tuh setelah ngobrol sama teman-teman gitu ya, katanya tuh yang paling penting bukan ngatur uangnya nih, ngumpulin nyarinya nih. Oh nyarinya. Karena harus ada dulu nih kan ya, harus ada, harus cukup kan relatif ya, baru bisa ngatur gitu. Nah tapi memang rezeki orang macam-macam ya, kan kita harus tetap kita atur gitu. Nah memang harus ada skala prioritas sih, skala prioritas, terus juga tergantung nih alokasi dananya mau gimana gitu kan, setiap orang masing-masing kan beda. Yang penting kan kalau buat sepeda itu buat apapun lah ya, kita kan yang penting pertama kesehatan dan keselamatan. Oke. Gitu. Jadi kalau aparel segala macam ya udah terserah nih mau ngapain, tapi yang penting misalnya helmnya mesti bener. Karena kan melindungi kepala gitu kan. Sepedanya mesti sehat nih. Kalau sepeda yang nggak sehat,
waduh, orangnya ntar kena ketularan gitu kan. Ya, misalnya remnya paling simpel kan, remnya kalau nggak pakem kan bahaya. Iya. Gitu. Nah, berarti kan dari semua yang ya entah itu sepedanya, aparelnya apapun itu kan tentunya butuh ya apa ya, dana lah, ini Betul, dana gitu kan. betul, Nah, betul. dan itu nggak, saya sempat lihat juga dan itu nggak sedikit ya Om ya. Nah, dari sisi Om Indro ya, selain dari kerja ya Om ya, Iya. kerja juga, apakah punya dalam tanda kutip ya cari income lainnya Iya. atau bisnis atau seperti apa tuh Om? Yang pertama tuh karena kita kan di BKTCC ya, BKTCC itu udah ada PT-nya sekarang. PT ternyata PT, ya? BKT ada PT BKT itu. Jadi kita udah punya event nasional satu, namanya Tour of Baturaden. Oke, Gitu. itu yang Jadi ngadain skala dari BKT BKT-nya. sendiri. BKTCC, PT BKT, skala nasional tuh. Ya memang belum bisa lah kalau untuk membiayai aktivitas kita gitu ya. Ya tapi intinya ya kita kalau ada aktivitas rutin gitu kayak apa namanya yang Selasa, Sabtu, Minggu itu kita coba cari-cari dana dari BKT-nya gitu. Tapi kalau pribadi ya selain kerja trading. Berarti kalau dari Om Indro udah kenal ya sebenarnya ya, entah itu trading apapun itu mungkin Saya apa aja tuh Om? udah pernah sebelum trading ini ya di IMF. Saya dulu pernah ini saham, Saham, oke. kripto pernah. Kripto, waduh. Dulu, zaman dulu kayak gaya ya kalau kripto ya. Kayak udah cuan banyak ya Om. Kayaknya modern banget itu. Malah pusing. Kripto justru udah mulai duluan kayaknya Om ya? Kripto saya tahun 2021 kalau nggak salah. 2021. Iya. Memang kan banyak banget ya kripto ya. Terus juga apa ya? Kalau kripto tuh saya waktu itu memang belum sempat sampai mendalami karena terus udah mulai kerja offline ya. Nah tuh kalau kripto kalau saya belum sempat mempelajari sampai misalnya kalau saham tuh kan ada technical fundamental Iya, gitu ya. iya, Kalau betul. kripto saya belum sempat dapet itu. Kayak mungkin ngedenger cerita apa ya, nih, grup. apa, gitu-gitu aja kan, kayak forum-forum diskusi gitu kan ya. Ini coba ya udah diamin gitu ya. Nah, Masih berarti Om kripto? sekarang udah enggak sih. Oh sekarang udah enggak? Banyak banget. Nah, Saya biasanya- sekarang ini aja lah, trading emas aja. Nggak, biasanya yang udah enggak tuh diam-diam udah nyimpen bitcoinnya banyak kayaknya Om. Amin. Oke, berarti sekarang ya salah satunya mungkin di trading gold juga ya Om, ya, di Iya, forex, iya, komoditi. Nah, iya. itu awal Iya. mula ke arah situ kan gimana tuh ceritanya? Kan Dari teman sepeda nih. oh dari teman sepeda. Beneran, iya. Wah, keren. Bener, jadi teman Iya. sepeda ada yang trading gold, kebetulan gold, tapi belum di sini nih. Trading gold terus ngajak gitu kan ya, diajak gitu, seru juga ya gitu kan ya. Terus kan kalau udah trading gitu kan apa ya? Karena saya senang belajar juga nih hal-hal baru gitu ya, biar nggak bosen. Karena saya orang yang bosenan juga nih, kalau lama terus gitu kayaknya suka bosen gitu. Kecuali sepeda nih kayaknya. Kayaknya konsisten sama sepeda. Mesti ganti sepeda kayaknya. Udah dikodein nih. Mesti trading terus nih. Iya dari teman sepeda awalnya, terus trading kebetulan waktu itu si apa ya brokernya istilahnya ya, emang kurang pas lah buat saya gitu ya. Terus temu lah sama Mbak Ica nih, nggak apa-apa ya sebut Mbak Ica ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ketemu Mbak Ica tuh dikenalin sama teman saya sepedaan juga. Oh, Gitu. Terus itu lo coba aja Indro, itu gini-gini gitu kan. Beda nggak sama ini gitu. Beda banget gitu. Oke, gue coba gitu kan. tapi justru cerita awalnya itu ya kayak kita kebanyakan ngedenger dari yang misalkan ya di sosial media, yang mungkin Iya, yang betul. jelek-jeleknya Om Betul, ya. Betul. Saya tuh waktu pertama kali terus terang ya, saya pertama kali diajak trading sama teman saya itu, ntar uang gua dibawa kabur nggak ya gitu sih. Ah, Itu kayaknya hampir semua teman saya punya pikiran yang sama, hampir ya, hampir semua punya pikiran yang sama. Jadi waktu saya pertama kali diajak, gimana sih cara memvalidasi apa ya legalitas atau legitimasinya si broker ini gitu kan Oke. ya. Karena kan banyak nih broker-broker kan
lo cek Bapepti gitu kan. Tapi kok lihat di berita online banyak masalah gitu kan ya. Sebenarnya itu sih apa namanya, menurut saya ya, kalau saya pribadi tuh awalnya itu. Karena setelah saya lihat, oh oke sih kayaknya nih gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang kan kalau di sini ya, kalau yang sebelumnya tuh saya cek ini bener nggak ya, terus oh kalau di Bapepti ada nih gitu kan ya, terus cek di berita, wah kok ada berita-berita macam-macam gitu kan, itu saya tanya gitu kan, ya udah dijawab lah gitu. Tapi intinya gimana caranya memastikan bahwa brokernya ini emang apa ya, beres lah gitu ya, aman gitu, gitu. Kalau masalah tradingnya gimana kan tergantung orangnya, tergantung nih, orangnya, gitu, betul, lain cerita betul. nih, Iya, gitu iya, kan. Jadi nggak nyalahin dari sisi tradingnya ya Om ya? Bukan trading kalau menurut saya ya. Kalau trading kan sama aja kayak orang olahraga juga bisa jatuh. Iya, ya betul, kan? betul. Orang jalan kaki bisa kepleset, orang tidur bisa keselak. Kan semua ada risikonya maksudnya. Iya, Tapi iya. gimana caranya meminimalkan risiko kan ya. Iya. Nah, kebetulan saya pas di sini, ini bukan promosi nih ya. Padahal kita nggak briefing ya Om? Enggak. Ini langsung dari saya. Gimana caranya meminimalkan risiko gitu kan ya. Ya risiko kalau pasar kan nggak bisa dipastikan, tapi bisa diprediksi. Ya prediksi kan bisa akurat bisa nggak akurat ya, itu lain cerita lagi gitu. Selama kayak istilahnya kita nyetir kenapa sih mesti ada rambu-rambu gitu? Kenapa mesti ada lampu merah? Kan biar nggak nabrak. Betul. Harus ada sennya, harus ada klakson, ada hazard. Itu kan cara supaya kita aman. Sama juga trading gitu. Kebetulan saya di IMF dapat sama Mbak Ica diajarin, Om gini nih, kita punya nih indikator gini-gini. Bagus juga ya. Jadi intinya kan kalau misalnya kita mau buy gitu kan, namanya orang kan pengen untung segede-gedenya ya. Iya, betul. Oh naik terus gitu kan, sampai kapan naik gitu ya? Masa naik terus nggak turun-turun gitu ya? Atau sebaliknya gitu kan ya? Betul. Turun kapan ya naiknya gitu kan ya? Nah kebetulan indikatornya ada nih gitu. Jadi wah bagus juga ya. Udah sama teman saya trading gitu kan ya. Alhamdulillah ya bagus lah gitu hasilnya. Justru biasanya nggak kan memang trading ini nggak untuk semua orang sebenarnya ya. Karena kebanyakan yang orang udah mulai trading misalkan terus wah ini apa nih gitu kan. Kenyataannya misalkan loss pada akhirnya dia cabut. Nah ini yang bikin Om Indro stay ini dari sisi mananya Om? Gini sih, kalau saya tuh awalnya kan dengan usia saya harus masih muda Om. Masih muda sih. Saya tuh pengen tetap punya waktu, karena saya dulu kenapa awalnya sepedahan itu kan karena kesehatan ya. Saya pengen tetap punya waktu buat berolahraga, menjalankan hobi supaya saya sehat. Tapi kan saya juga butuh pemasukan. Dan kayak tadi, hobi saya juga perlu dana nih. Iya, gitu. betul. Besar kecil relatif ya. Nah, gimana caranya nih supaya saya tetap bisa menjalankan hobi, tapi juga ada pemasukan yang bisa membiayai hobi saya. So far saya ngeliat trading ini bagus sih gitu. Karena kan waktunya fleksibel ya. Fleksibel, betul fleksibel. Nggak harus sepanjang hari, nggak harus berjam-jam, itu tergantung kita aja. Yang penting kita harus disiplin, terus juga nggak emosi aja nih waktu trading. Ini kayak udah jago nih Om Indro. Jagonya ngajarin saya. Oke. Sekarang terkait pengalaman mungkin ya dari awal mula trading ya, entah itu pengalaman lucu atau pengalaman sedih mungkin yang Om Indro bisa ceritain ya, di-share ya ke teman-teman. Itu apa ada nggak kira-kira Om? Apa ya, pengalaman sedih lah ya. Dulu ya. Gimana nih Om? Biasanya orang tuh kan kalau emosinya lagi drop tuh pengen inget. Oke. Gimana Om? Sedih tapi menurut saya emang harus dijalanin. Gitu harus dijalanin. Ya pasti semua trader pasti ngalamin. Betul. Cut loss. Ya. Cut loss, tapi memang cut loss ini kan harus dilakukan untuk memanage resiko ya. Kalau buat saya ya udah. Kayak orang dagang. Dulu saya waktu kerja pegang distributor gitu ya. Distributor kalau kita hitung rugi ya. Pak, kok rugi jualan terus? Ya saya kan jualan ini bukan cuma setahun 2 tahun Mas. Udah belasan tahun.
masa baru rugi sebentar saya hilang. Iya. Nah, jadi sama sih prinsipnya kan, ya kalau cut loss, ya masa jualan nggak mau rugi ya, nggak Betul, mungkin lah betul, ya. betul, Kita kan betul. trading namanya jualan Iya. kan ya. Ya memang harus ada ruginya, tapi kan ujung-ujungnya pasti harus untung, pasti untung lah gitu ya. Itu sih, jadi yang sedihnya kalau, aduh cut loss ya, ya udahlah. Nggak ngerem di kamar kan Om ya? Enggak, sepedahan. Oh, sepedaan, disalurin langsung ya Om ya? Cut loss ada sepedaan lalu. Oke. Nah, kita lanjut Om ya. Iya. Nah, kemudian untuk masyarakat ya, penonton semua gitu ya, yang entah itu hobinya sama juga pesepedaan. Nah, itu kira-kira untuk edukasi finansial ini menurut Om Indro pentingkah? Apakah yang mau jalanin hobi aja tapi tanpa maksudnya mengesampingkan itu atau seperti apa nih menurut Om Indro? Kalau finansial itu penting ya. Penting. Penting banget. Jadi kenapa ya apa ya? Mungkin kayak banyak yang ditulis di sosmed atau dimanapun tuh kayaknya kan pendidikan di Indonesia atau nggak tahu di luar sih nggak tahu ya. Memanage uang tuh nggak ada tuh di pelajaran tuh. Oh iya bener. Nggak ada. Ya kan? Kan kita baru belajar memanage uang setelah punya duit sendiri. Iya. Karena pada saat dikasih orang tua nih nggak kita manage. Kita ya ada yang dihambur-hamburkan. Nah, ini kita akan menuju ke akhir sesi kita Om ya. Gimana dari Om Indro sendiri ngatur ya tips-tips apa aja yang bisa diberikan ke viewers ya terkait manajemen keuangan ya, manajemen keuangan, manajemen waktu atau mau nyalurin hobi juga. Nah, gimana Om? Iya, Ya berkaitan dengan semuanya gitu. Iya. Kalau saya tuh jadi setelah sekian puluh tahun hidup, terus jalan hobi, terus kerja, terus juga belajar main saham, kripto, trading, terus baca-baca referensi lain gitu ya. Memang kalau saya gitu ya, sadar sekarang itu nggak boleh hanya nabung sih, harus investasi gitu. Karena nabung ya kalau lihat bunga ya, bunga bank apa deposito gitu tidak akan melewati kecepatan penambahan uang dari investasi kalau tabungan. Ya memang resikonya pasti lebih besar ya. Pasti kalau yang apa namanya high risk high return. Tapi ya itu tadi sih harus di manage. Emang balik-balik sih orang ini kan modelnya apa nih yang safe player, risk taker gitu ya. Nah itu balik lagi ke orangnya. Tapi memang harus belajar investasi juga sih, nggak hanya menabung. Zaman sekarang ya Om ya. Harus iya. Apapun ya, apapun gitu. Nah, tinggal investasinya apa. Kalau nabung ya tetaplah ya nabung ya. Tapi jangan lupa investasi juga sih, supaya nanti masa tuanya bisa menjalankan hobi-hobi. Oke Om, mungkin itu aja kayaknya Om ya. Ada Siap. lagi mungkin selain dari yang tips tadi yang Om Indro pengen sampaikan mungkin dari community, dari Iya. apapun boleh Om. Community, mungkin itu tadi ya pengalaman saya tuh kalau ada sesuatu yang baru tetap terbuka, tapi juga jangan buru-buru. Jangan Jangan FOMO. buru-buru, ya, Om. iya jangan FOMO, pengen ini gitu kan ya. Terus juga masing-masing orang beda sih. Ada yang bilang, oh ini bagus, ini jelek. Belum tentu yang dibilang orang lain jelek itu jelek buat kita. Iya, iya. Atau sebaliknya. Jadi membuka pikiran, membuka wawasan, cari referensi kan sekarang banyak ya. Dari apa namanya, dari internet segala macem. Membuka wawasan, membuka referensi. Nanti pasti ada informasi dan kita sendiri punya kecocokan terhadap sesuatu yang belum tentu sama orang lain. Betul. Gitu sih. Ya, jadi itu ya teman-teman kata Om Indro sendiri nih. Jadi tadi udah belajar investasi ya, terus juga belajar juga nggak cuman kayak ngedenger orang, oh kata Betul. orang lain jelek misalkan gitu kan, Yes. karena memang belum tentu semua orang cocok ya Om ya. Betul. Betul. Ya mungkin sekarang Om kalau kira-kira nih orang awam nih yang pengen mulai bersepeda juga, kalau mau gabung BKTCC, nah itu gimana? Terus apakah ada fee-nya kah, iuran segala macam? Nah itu gimana tuh Om? Iya. Jadi kalau mau goes bareng BKTCC, langsung aja datang. Biasanya kalau pemula, yang paling cocok tuh hari Minggu di Easy Hari Sunday Minggu, Ride. oke. Karena
speednya bersahabat, terus juga kita ada istilahnya sweeper. Jadi kalau ketinggalan ada yang nemenin. Datang aja. Tapi memang kita khusus road bike sih. Khusus road bike, nggak ada keharusan merek atau gimana, nggak, yang penting road bike. Yang penting road bike, oke. Datang, gabung, nanti ngobrol. Pasti kita welcome kok, semua teman-teman kita welcome. Kalau mau ngecek jadwal kegiatan, bisa DM ke Instagram BKTCC. Oke. Kalau yuran nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kita tinggal bener-bener bawa sepeda, bawa body, ngobrol, sama sepeda. Goes, hi, main sama kita. Wah, keren Om. Semudah itu ya Om ya? Semudah itu. Iya, Oke, mungkin ini teman-teman kalau yang mau gabung langsung aja ya Om di Kuningan di City. Kuningan City ya. City. Kalau mau mulai itu biasanya teman-teman yang baru join sepedahan hari Minggu di acara Easy Sunday Ride. Startnya jam 6 pagi. Jam di 6 Kuningan pagi. City depan trotoar situ. Oke. Gitu. Om Indro udah pasti mejeng di situ Om kayaknya Om. Ada, kalau nggak keluar kata ada. Itu aja mungkin Om Indro sekali lagi. Terima kasih atas Terima waktunya, kasih banyak. udah share waktu pengalamannya. Sama-sama, terima kasih udah diundang. Itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Kita akan ketemu di next Salah-Salah Podcast.